Selamat pagi Pak Agung. Saya di sini mendapatkan tugas dari dosen untuk kegiatan PPG untuk mengeksplorasi permasalahan yang ada di sekolah di SMK Negeri 2 Jepara. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Jepara, terutama untuk bahasa Indonesia. Ini Pak. Untuk yang pertama, bagaimana siswa itu apakah selama pembelajaran itu tertarik dengan kegiatan pembelajaran atau tidak? Kalau selama ini karena baru beberapa bulan kita melaksanakan tatap muka 100%, maka untuk pembelajaran belum bisa 100% mengembalikan anak pada kodratnya untuk literasi karena mereka masih terbawa suasana pandemi. 2 tahun mereka tidak belajar tatap muka, hampir seluruhnya 2 tahun, jadi mereka hanya terbiasa menggunakan gawe atau mungkin hanya bermain tanpa literasi. Jadi untuk model literasi, peminatan literasi dan lain memang belum seperti atau mungkin malah dikatakan kemampuan atau kemauan literasi mereka sama sekali tidak ada. Mereka masih asik dengan dunia mereka selama pandemi. Kalau untuk literasi itu mereka kan kalah dengan HP-nya, kalah dengan gadgetnya, lebih tertarik dengan gadget, terutama dengan game, terutama untuk siswa laki-laki. Nah, mempengaruhi tidak dalam kegiatan pembelajaran kemampuan mereka dalam berbahasa? Mungkin itu kan dalam bahasa Indonesia kan ada 4 kemampuan berbahasa nih Pak, ada menulis, ada berbicara, ada membaca, ada menyimak. Yang selama ini yang menjadi masalah itu kan di kemampuan keterampilannya, yaitu menulis dan membaca. Itu pengaruh atau tidak? Sangat berpengaruh, Mbak. Jadi kalau anak dikatakan kemampuan dasar saja mereka tidak bisa, apalagi kemampuan untuk yang selevel menulis, untuk berbicara. Mereka untuk sekadar menggunakan mana bahasa yang baik, mana bahasa yang baku, untuk tingkat standar saja lah mereka tidak bisa. Mereka sering menggunakan bahasa keseharian karena memang itu tadi permasalahan kita itu selama 2 tahun kita tertidur, sehingga anak-anak itu untuk kemampuan berbahasa mereka baik itu dasar saja mereka itu sangat susah dan itu sangat berpengaruh. Dari hal itu selama ini yang sudah dilakukan untuk Pak Agung selaku guru bahasa Indonesia itu apa saja Pak untuk menangani hal seperti itu? Ya, yang pertama kita harus adaptasi dengan mereka. Mereka maunya bagaimana? Kalau misalnya kita langsung memasukkan ilmu sesuai standar kita, itu malah sangat kacau. Kita mengikuti alur mereka dulu. Kita menggunakan bahasa keseharian mereka, kita masukkan sedikit demi sedikit. Misalnya bahasa mereka karena sudah OTW misalnya, itu bahasa sederhana, itu kita biasakan kita ganti dengan bahasa kita sedang dalam perjalanan, atau kita ganti dengan DP dalam perjalanan. Kita gunakan sama-sama singkatan tapi merujuk ke arah kaidah bahasa yang baik. Berarti kita harus mengutamakan karakter mereka dulu. Ya, mengikuti karakter mereka karena ya karakter mereka tertidur 2 tahun, jadi mereka belum bisa 100% mengikuti aturan sekolah yang baku yang bagaimana. Nah, kalau sudah tahu untuk karakter itu, kira-kira untuk yang menumbuhkan semangat mereka dalam hal keterampilan berbahasa, dari segi guru itu apa yang harus kita lakukan? Menggunakan metode model yang menarik. Karena apa? Ketika kita menggunakan metode lama, ceramah, mendikte dan lain itu mereka akan bisa. Kita masukkan beberapa mapel itu, beberapa materi itu dengan kegiatan yang asik. Misalnya kita memberikan satu contoh, kita cerita yang kita ubah ke dalam bahasa yang baik dan benar, namun cerita itu cerita kekinian, sehingga mereka mengerti bagaimana bahasa yang baku dalam kaidah bahasa yang benar. Berarti penggunaan model, metode, media. Iya, itu sangat berpengaruh. Iya Mbak. Kalau hanya model ceramah, hanya model lama, tidak akan pernah masuk sama sekali. Dan terutama update tentang bacaan. Iya. Kegiatan menarik seperti apa yang harus dirancang dulu Pak untuk menarik perhatian siswa selain dari metode, media, model seperti itu? Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Bagaimana kita mengikuti, kita beradaptasi dengan anak-anaknya itu pengennya bagaimana, kita harus mengikuti mereka. Misalnya kita akan menyampaikan satu materi yang itu sudah sangat lama. Misalnya puisi saja lah. Puisi itu kan sangat lama dan jarang anak yang suka. Puisi itu kita ganti dengan materi-materi keseharian saat ini, dengan kejadian-kejadian saat ini, sehingga mereka lebih tertarik isinya, lebih tertarik
prosesnya, karena mereka merasa mereka hidup di saat ini, materi puisi saat ini, sehingga mereka lebih tertarik. Jadi bukan hanya metode modelnya, tapi kekinian, dan kita ikuti alur bagaimana mereka, kesenangan mereka, itu metodenya. Untuk di SMK Negeri 2 Jepara ini kan ada 7 jurusan, dan tidak semua jurusan itu anaknya dalam artian tertarik ataupun minat belajarnya ada, Pak. Nah, untuk mengatasi, kita harus menyinkronkan dengan jurusan juga, karena terutama untuk bahasa Indonesia itu kan dipakai untuk segala lini, terutama di semua jurusan itu. Nah, untuk menyinkronkan itu, apakah ada kiat untuk sudah komunikasi dengan jurusan atau mungkin kolaborasi dengan jurusan? Ya, sudah di awal untuk pembuatan sekarang ATP itu Mbak ya, ATP modul ajar itu ya. Kan sekarang nggak ada model-model seperti yang K13 model baru ini, sudah difasilitasi dari kurikulum. Jadi kami diajak untuk membuat ATP yang sesuai, kemudian modul ajar sesuai. Setelah itu kami akan diketemukan dengan pihak jurusan. Kami akan menyesuaikan dengan model mereka, materi apa yang mereka sampaikan, sehingga kita mengikuti. Akan tetapi dalam praktiknya, karena tidak semua dari jurusan itu mempunyai model, mempunyai materi yang sama, contohnya saja logam dengan batik kan berbeda. Maka kalau saya pribadi, saya sampaikan materi yang pokok dulu, setelah itu saya baru mencari mana hal-hal yang bisa sesuai ke dalam atau masuk ke dalam jurusan. Misalnya dalam materi, ini kan ada materi vlog. Untuk materi vlog itu misalnya menyampaikan atau mempromosikan tentang hasil karya mereka. Jadi kalau logam itu saya buatkan trik bagaimana mereka menawarkan produk mereka. Kemudian kalau untuk misalnya tata busana atau tekstil, bagaimana menyampaikan rancangan atau gambar mereka. Jadi setelah materi pokok kami sampaikan, baru materi yang menuju ke arah jurusan kami tambahkan, menyesuaikan dengan jurusan. Cukup itu saja Pak. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk wawancaranya. Itu saja. Sama-sama.